Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Ainur Rosikin, mahasiswa sejarah sosiologi IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dependensi sebagai untuk memenuhi mata kuliah sosiologi pembangunan. Pertama, perkenalan dulu. Nama saya Farisal Ainur Rosikin, NPM saya 218100430040. Baiklah, saya akan mulai penjelasan teori. Garis besar teori dependensi adalah keadaan yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi ditentukan oleh suatu negara atau instansi atau individu yang berasal dari luar negara tersebut. Contohnya seperti ini, ketika negara yang baru merdeka atau negara berkembang, dia tidak bisa menentukan keuangannya sendiri, jadi dia dibantu oleh negara, biasanya negara yang baru menjajahnya atau negara yang berada di dekatnya yang sudah maju dibanding negara baru ini yang masih berkembang. Belakang teori dependensi sendiri terbentuk pada awal tahun 1960-an, di mana United Nations Economic Commission for Latin America atau ECLA ingin menerapkan teori modernisasi di daerah Amerika Latin. Karena menilik dari teori modernisasi yang berhasil di Eropa, maka ECLA ini ingin membuat maju negara-negara yang di Amerika Latin dengan membuat kebijakan di mana menerapkan teori modernisasi ini di sana, tetapi mengalami kegagalan karena teori modernisasi tidak bisa diterapkan pada dunia ketiga atau negara satelit, di mana negara ini baru berkembang dan tidak bisa mandiri dengan membuat kebijakan sendiri seperti itu. Maka terbentuklah teori ketergantungan ini atau teori dependensi. Nah, teori dependensi ini sering dikaitkan dengan Marxisme karena pada umumnya teori ini sama-sama menolak kapitalisme, padahal teori dependensi dan teori Marxisme itu tidak sama. Kesamaannya hanya teori dependensi dan teori Marxisme ini sama-sama menolak kapitalisme, tapi di suatu titik tertentu teori dependensi ini menolak metamorfosis dari kapitalisme ini. Kesamaannya di sini, ketika Marxisme memiliki pendapat ketika kapitalisme itu sudah menyeluruh di suatu daerah atau di semua dunia, maka ketika terjadi titik putus asaan atau titik kebosanan pada masyarakat kapitalisme ini, maka akan muncullah di mana terjadi revolusi yang menghasilkan masyarakat sosialisme nasional. Tetapi teori dependensi menolak adanya pendapat tersebut, karena menurut teori dependensi sendiri, ketika teori Marxisme ini berjalan sampai titik kapitalisme dunia, maka akan muncullah negara-negara yang terpuruk atau negara terbelakang, karena tidak semuanya akan mencapai di mana titik kapitalisme itu ada. Nah, teori dependensi menurut para ahli dibagi menjadi dua, teori dependensi klasik dan teori dependensi baru. Teori dependensi klasik menurut Andre van der Frank, keterbelakangan negara satelit bisa diatasi dengan revolusi yang melahirkan sistem sosialis. Sedangkan menurut Theodonia de Santos, negara satelit atau negara metropolis itu memiliki keterkaitan, di mana jika negara metropolis mengalami kemajuan, maka negara satelit ini juga akan mengalami kemajuan. Begitupun jika negara metropolis ini mengalami keterbelakangan, maka negara satelit ini juga akan mengalami keterbelakangan. Sedangkan teori dependensi menurut F. H. Cardoso, teori ini adalah teori dependensi baru menurut F. H. Cardoso, di mana ketika negara
negara keterbelakangan, negara satelit mengalami kemajuan di mana di titik tertentu dia sampai melakukan produksi untuk mereka dan menyisakan beberapa masalah, contohnya terjadinya ketimpangan sosial, terjadinya kemiskinan, dan mengeksploitasi tenaga kerja yang secara berlebihan hingga mereka membutuhkan bantuan negara lain secara berlebihan. Nah, teori dependensi ini sendiri tidak semua disukai, tetapi banyak hal yang membuat teori dependensi ini dikritik. Contohnya, menurut pandangan kaum dependensia tentang kontradiksi yang mendasar di dunia antara negara pusat dan negara pinggiran, ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi di negara pinggiran yang menghambat terbentuknya negara produktif. Yang kedua, teori dependensi cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu dipersalahkan sebab penyebab kemiskinan dan keterbelakangan daripada masalah pembentukan kelas-kelas lokal itu berbeda. Dan ketiga, teori dependensia telah gagal dalam memperbedakan kapitalis dan feodalis atau bentuk-bentuk pengendalian produksi masa kapitalis dan negara-negara yang mengalami apresiasi surplus atau anggaran belanja yang berlebihan. Yang keempat, teori dependensi mengabaikan produktivitas tenaga kerja sebagai titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima, teori dependensi juga dinilai menggalakkan suatu ideologi berorientasi ke dunia tiga yang meruntuhkan potensi solidaritas kelas internasional dengan menyatukan semuanya sebagai musuh, yaitu elit ataupun massa yang berada di bangsa-bangsa pusat. Yang ketujuh, kritik ideologis golongan Marxis karena tidak setuju pada di mana terjadinya revolusi tentang golongan masyarakat. Yang kedelapan, kritik golongan ideologis liberal barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan apabila kurang berkenan pada pendapat saya mohon maaf. Saya akan belajar lebih banyak lagi. Mungkin sekian. Terima kasih.